Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel aku ya, di Regina Tarot Reader. Saat ini aku akan membacakan reading untuk teman-teman semua. Bagaimana sih pandangan lawan jenis tentang kamu? Jadi di hadapan teman-teman semua sekarang sudah ada 3 pile kartu yang aku sama sekali belum membukanya. Jadi ini semua tuh random. Dari kartunya, dari charmnya, ini semua tuh random ya teman-teman. Teman-teman bisa memilih mana pile yang paling menarik hati kalian ya, dan kalian bisa langsung menuju menit dan detik di description box ya. Ini indikatornya teman-teman. Yang pertama adalah charm yang berbentuk kupu-kupu. Lalu di sini juga ada yang bentuknya itu setir ya, setir atau kendali kayak roda seperti ini. Sama di sini juga ada gambaran dari kelinci ya, teman-teman. Teman-teman bisa memilih berdasarkan dari angkanya 1 2 3 atau dari filenya, atau bisa juga dari pada saat kalian melihat ini mana yang paling memanggil kalian ya. Kalian bisa langsung menuju menit dan detiknya di description box. See you. Halo yang memilih pal 1, selamat datang. Ini adalah pandangan lawan jenis tentang kamu. Tapi sebelumnya aku akan ingatkan dulu ya teman-teman bahwa ini semua sifatnya adalah general reading. Artinya tarikan energi dari begitu banyak orang ya. Jadi tidak mungkin 100% resonate juga dengan kamu karena ini adalah general reading. Kembali lagi ya teman-teman. Kalau kamu mau reading yang lebih sesuai sama kamu, yang lebih personal, kamu bisa menghubungi aku. Kontakku ada di description box ya. Dan aku harap video ini bisa membawa manfaat dan kebaikan untuk kamu. Mohon maaf kalau mungkin cahayanya agak silau atau kurang terang ya teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke reading kali ini. Ini adalah kartu yang sudah kamu pilih teman-teman, dan aku sama sekali belum membukanya. Wow. Oke teman-teman, dari charm ini dan dari kartu yang aku buka ini semua masih belum aku buka sebelumnya ya teman-teman. Jadi baru sekarang. Yang aku lihat adalah kamu adalah orang yang cukup spiritual, teman-teman ya. Lawan jenis tuh memandang kamu tuh adalah orang yang cukup spiritual. Bukan berarti selalu religius ya. Spiritual itu di sini artinya orang yang tahu bahwa di hidup ini tuh ada Tuhan, orang yang percaya sama kekuatan yang lebih besar darinya, tapi bukan berarti selalu religius gitu. Nah, yang dipandang tuh kamu adalah orang yang memang cukup spiritual di pandangan lawan jenis, orang yang intuisinya juga cukup tinggi, cukup bagus, orang yang terhubung sama alam. Aku ngerasa ada energi seperti itu juga. Dan kamu tuh adalah orang yang dilihat lawan jenis itu secara jiwa tuh cukup dewasa, teman-teman. Ya. Jadi aku ngerasa dari ketiga pile, yang pile 1 ini energi spiritualnya cukup tinggi. Orang yang dewasa, orang yang bijaksana. Kebanyakan dari kalian itu orang-orang yang sudah mengalami banyak kejadian dalam hidup yang arahnya tuh ke hal yang baik. Jadi di sini kan juga gambarnya kupu-kupu ya teman-teman, makhluk yang indah. Kupu-kupu tuh makhluk yang paling spiritual loh teman-teman. Salah satu makhluk yang paling spiritual. Nah, di sini yang aku lihat adalah kamu orang yang indah. Ya, indah tuh bukan hanya secara look, tapi juga secara jiwa. Kalau yang aku lihat, karena kamu tuh udah mengalami banyak fase dalam hidup, dari ulet ke pompong sampai akhirnya tuh sekarang bisa menjadi kupu-kupu. Kamu tuh udah mengalami banyak fase dalam kehidupannya. Jadi di pandangan lawan jenis kamu tuh orang yang cukup dewasa, cukup bijaksana, cukup terkoneksi sama Tuhan. Tidak selalu artinya religius ya. Kembali lagi. Sekarang aku akan coba pakai kartu yang lain. Oke. Di sini, teman-teman, ada sesuatu yang menarik. Kamu tahu nggak, teman-teman? Kamu tuh adalah orang yang memilih pas satu ya. Kamu tuh adalah orang yang sebetulnya tuh gampang disukain orang. Sebetulnya ya, kamu adalah orang yang gampang disukain orang. Jadi ada orang-orang yang lawan jenis yang menaruh perhatian atau menaruh rasa sama kamu karena kamu tuh memang orang itu sangat lovable. Di sini kartu yang pertama kali keluar tuh ini ya, kamu tuh orang yang sebetulnya sangat mudah untuk orang tuh sayang atau suka sama kamu. Ya, tapi tantangan untuk kamu adalah kalau misalnya kamu dalam berpasangan atau relationship, salah satu pelajaran besarnya kamu, atau untuk kamu yang single yang belum ketemu pasangan, kamu tahu nggak tantangan kamu tuh apa? Kamu diminta untuk lebih sayang sama diri kamu sendiri. Karena gini, karena kamu kan orangnya penyayang, teman-teman. Kamu tuh adalah orang yang sangat mudah disayang orang,
ya, sangat lovable kepribadiannya juga. Terus banyak yang suka, tapi tantangan untuk kamu kalau kamu ngerasa jodoh kamu belum terbuka atau dalam relationship nih, pelajaran hidup kamu yang terbesar itu adalah bagaimana kamu sayang sama diri kamu sendiri. Karena kamu tuh orangnya penyayang. Tapi kadangkala kurang perhatian atau peduli sama diri sendiri. Jadi salah satu pelajaran besar kamu supaya pintu percintaan kamu lebih kebuka adalah gimana caranya supaya kamu tuh lebih bisa sayang dulu sama diri kamu sendiri. Kamu menghargai diri kamu, menghargai waktu kamu, menghargai perasaan kamu, menghargai jiwanya kamu. Ya, kalau yang aku lihat seperti itu. Itu yang bikin kamu tuh lebih menarik. Jadi kamu tuh nggak selalu available untuk semua orang. Kamu tuh nggak selalu nggak enakan sama orang. Kamu tuh nggak selalu pedulin orang terus di atas diri kamu. Kamu pedulin diri kamu sendiri juga gitu ya. Terus yang aku lihat di sini, kamu tuh adalah orang yang bisa membuat orang lain tuh merasa nyaman ya untuk menjadi diri mereka sendiri. Orangnya tuh cukup apa ya? Cukup santai. Jadi orang ketika sama kamu, lawan jenis tuh merasa mereka bisa menunjukkan diri mereka yang apa adanya. Tanpa harus pakai topeng, tanpa harus ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Karena pembawaan kamu tuh bisa membuat orang lain tuh merasa nyaman, teman-teman. Karena kamu pembawanya tuh ringan, kalau yang aku tangkap ya, energinya. Dan karena kamu secara spiritual tuh cukup bagus energinya, jadi kalaupun misalnya ada orang yang niatannya itu kurang baik sama kamu atau menutupi sesuatu lah, misalnya, itu biasanya akan lebih gampang kebuka. Entah karakter aslinya, entah pikirannya, itu lebih kebuka gitu secara tidak sadar. Karena dari pembawaan energinya kamu. Ya, ini untuk pembawaan, untuk pandangan lawan jenis tentang kamu. Cuma itu ya tadi ya teman-teman, kamu lovable, tapi jangan lupa sayang sama diri sendiri. Di sini teman-teman aku ngerasa kebanyakan dari kalian ya itu energinya tuh introvert ya. Orang yang dan gini, aku barusan nangkap energinya. Kamu tuh adalah tipikal orang yang fokus. Ya di sini ada kata ketua of accounts, gambarnya itu elang, orang yang fokus, orang yang punya goals dalam hidup. Jadi kamu tuh adalah tipikal orang kalau yang aku lihat, misal nih kamu kerja, oh kamu fokusnya kerja. Kamu fokusnya nyari uang. Jadi kamu tuh nggak ada fokus kayak aku mau sembari mejeng, aku mau sembari ini gitu. Jadi kamu tuh orang yang kalau udah fokus tuh fokus banget ke satu hal atau ke satu tempat. Terus misal kamu sekolah nih, fokus kamu tuh ya udah aku mau belajar gitu. Yang aku tangkap energinya seperti itu ya. Jadi lawan jenis tuh merasa kamu kadang kala tuh kayak kok orang ini tidak apa ya, maksudnya tidak ada keinginan atau tidak ada hayalan atau tidak ada pikiran untuk hal-hal yang lain gitu loh. Paham nggak maksudku? Kayak misal kamu sekolah, ya udah sekolah aja. Nggak ada pikiran kayak mau senang-senang atau mau jalan-jalan atau mau explore atau mau pacaran gitu. Jadi fokusnya tuh kamu tuh orang yang sangat fokus teman-teman, terlalu fokus kalau yang aku lihat ya. Terus di sini ada kartu Page of Feathers in reverse ya. Jadi aku tangkap kamu juga orangnya tuh lebih suka sama sesuatu yang pasti di pandangan lawan jenis ya. Orang yang gak suka kemana-mana, orang yang lebih suka di rumah, orang yang misal sekolah atau kerja pun udah kelar pulang gitu ya. Kalau aku tangkap energinya seperti itu. Jadi tidak banyak keluar, tidak banyak main, tidak banyak explore tipikal orangnya ya. Yang aku tangkap seperti itu. Nah terus di sini juga ada kartu The High Priestess in reverse. Yang aku lihat di sini teman-teman, kamu orang-orang yang memilih pas satu ya, kamu tuh adalah orang-orang yang feelingnya tuh sebetulnya so good. Intuisinya tuh cukup tinggi. Jadi pesanku, siapapun yang mendengarkan videoku ini, kalau misalnya kamu punya feeling atau punya firasat atau punya apa ya, punya pikiran tertentu soal seseorang atau sebuah keadaan, coba belajar dengerin ya, karena biasanya seringnya itu benar. Kayak misal nih, aku kok setiap kali deket sama dia perasaan aku nggak enak ya, ada sesuatu yang nggak nyaman. Nah itu dengerin aja, karena tubuh kamu tuh jujur, teman-teman ya, yang memilih fal satu, belajar untuk lebih mendengarkan intuisi. Karena kalau yang aku lihat di sini, kamu masih belum betul-betul terkoneksi sama intuisinya kamu. Jadi kayak
nggak bener-bener percaya sama firasat sendiri. Itu tantangannya kamu. Nah, sekarang aku mau pakai deck kartu yang ini. Aku taruh di mana ya? Udah penuh. Di sini teman-teman, pandangan lawan jenis tentang kamu ya. Kamu kan dipandangnya orangnya serius nih. Kamu kan dipandangnya maksudnya orangnya ya tadi aku sampaikan orangnya fokus. Nah, jadi lawan jenis itu aku ngerasa energinya ya. Kadang kala tuh ngerasa kamu tuh bukan tipikal orang yang romantis gitu loh. Jadi kayak kalaupun kamu misalnya ini kan penilaian dari luar ya teman-teman, ini tuh penilaian dari luar, penilaian dari orang-orang tentang kamu, dari lawan jenis tentang kamu, tapi kamu tuh dipandang bukan tipikal perempuan yang romantis. Mungkin orang-orang menilai dari pembawaannya kamu, orang-orang menilai dari fashionnya kamu, orang-orang menilai dari gerakannya kamu. Jadi kalaupun cowok deketin kamu, mereka tuh kayak ngerasa kayaknya kok nggak harus romantis deh ke perempuan ini atau ke laki-laki ini. Kamu kayaknya kamu tipikal orangnya nggak terlalu suka deh hal-hal yang romantis atau hal-hal yang terlalu cinta-cintaan gitu loh. Karena yang aku lihat di sini, kamu tipikal orang yang aku lihat energinya saat ini ya, lawan jenis memandang kamu tuh kayak udah capek sama hidup kamu sendiri gitu loh teman-teman. Jadi kayak ya udahlah aku fokus aja ke hidupku sendiri, aku sekolah, aku kerja. Jadi lawan jenis tuh ngerasa kamu tipikal orang yang kurang memperhatikan emosional atau kehidupan percintaannya. Yang aku lihat kayak gitu ya. Dan yang aku lihat juga di sini, eh, lawan jenis tuh memandang kamu saat ini tuh belum betul-betul mau untuk ke relationship yang lebih panjang atau yang lebih jauh. Kayak misal mereka mau belajar deketin kamu, tapi mereka tuh kayak mikirnya, kayaknya orang ini masih belum mau serius deh, kayaknya orang ini masih belum mau berkomitmen deh, kayaknya orang ini masih belum mau ada arah ke pernikahan deh gitu. Karena di sini ada kartu Three of Wands in reverse, artinya prioritas kamu tuh bukan cinta untuk saat ini. Prioritas kamu tuh bukan perasaan, ya teman-teman. Dan di sini di bottom of the deck ada kartu Five of Wands. Aku ngerasa teman-teman yang suka sama kamu ya sebetulnya itu tuh lebih dari satu. Sebetulnya yang suka sama kamu. Cuma entah mereka tidak menyatakan pada kamu atau kamu yang nggak tahu atau kamu yang denial. Tapi sebetulnya yang aku lihat di sini ada orang-orang yang menaruh perasaan sama kamu tuh lebih dari satu. Karena di sini ada kartu Five of Wands ya. Ada orang-orang yang suka sama kamu, kagum sama kamu, itu tuh lebih dari satu orang. Cuma ya itu tadi, karena kamu nggak mikirin perasaan, kamu nggak mikirin percintaan, jadi kayak ya udahlah aku fokus aja ke hidupku. Jadi mungkin karena kamu juga nggak peduli ke hal-hal kayak gitu, makanya kamu nggak peduli nih. Ada yang suka kayak, ada yang enggak kayak cenderung agak bodoh amat ya teman-teman. Nah itu aja, sekian readingnya singkat aja kali ini. Aku mau ngucapin makasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sudah setia untuk mengikuti channel ini. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Semoga bisa membawa manfaat untuk teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Teman-teman bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channelku ini. Mohon maaf kalau kali ini like-nya kurang baik dan suaranya banyak suara bising dari luar ya. Sorry banget teman-teman. Terima kasih. See you in the next video. Bye. Halo teman-teman yang memilih PAL 2, selamat datang. Kali ini aku akan membacakan bagaimana sih pandangan lawan jenis tentang kamu. Tapi sebelumnya teman-teman aku akan ingatkan lagi bahwa ini semua tuh adalah general reading, artinya tarikan energi dari banyak orang, jadi jangan merasa, wah harus 100% resonate dengan aku, tidak ya, karena ini kembali lagi ini tarikan energi dari banyak orang, jadi jangan dipaksakan harus sama, kamu cukup ambil yang resonate untuk kamu dan tinggalkan yang tidak ya teman-teman. Kalau kamu mau reading yang lebih personal, yang tarikan energi kamu sendiri, kamu bisa menghubungi aku, kontakku ada di description box. Nah, kembali lagi teman-teman ke hasil reading kali ini, aku belum membuka sama sekali kartunya, dan ini semua tuh random, dari kartunya, dari charmnya, kita baru akan buka sekarang. Wow. Oke, teman-teman, di sini aku mohon maaf dulu ya kalau misalnya dari lightning-nya mungkin tidak seterang biasanya dan mungkin bakal banyak suara, banyak interupsi di video kali ini karena aku memang lagi kurang apa ya, maksudnya secara situasi kurang mendukung
ya. Tapi nggak apa-apa, aku coba untuk lakukan reading kali ini. Ini adalah energinya kamu, ini adalah kartunya kamu. Aku akan coba jelasin. Oke, teman-teman, dari yang aku lihat ya, dari energi kamu tuh adalah orang yang sebetulnya tuh gampang memanifestasi sesuatu dalam hidup kamu. Ya, di sini ada gambaran dari kemudi, nih, setir ya. Yang aku lihat di sini energi kamu ya. Energi yang paling kelihatan, kamu tuh adalah orang yang sebetulnya tuh menarik, teman-teman. Kamu tuh orangnya menarik sebenarnya ya. Lawan jenis tuh memandang kamu menarik, tapi kamu tuh punya sisi controllingnya cukup tinggi. Jadi aku ngerasa lawan jenis tuh memandang kamu, energinya tuh punya sisi dominan, punya sisi, tapi kalaupun kamu tidak dominan, orang-orang tuh memandang kamu tuh kamu punya sisi banyak ngatur. Ya. Jadi mungkin kamu tidak dominan, tapi kamu tuh sulit diatur, cenderung suka ngatur orang. Ngatur orang, ngatur situasi, yang aku lihat kayak gitu ya, teman-teman. Ini untuk energinya kamu. Sekarang aku akan coba pakai kartu-kartu yang lain. Wah. Oke. Ini energinya kamu ya, teman-teman. Pertama, kamu tuh adalah orang yang lovable. Kamu tuh adalah orang yang memang gampang sekali untuk orang tuh suka sama kamu. Ya, ini tuh teman-teman hati-hati ya sama ini, karena segala sesuatu itu teman-teman itu tuh seperti pedang bermata dua buat kita. Jadi dalam hal hidup ini apapun itu ada yang namanya polaritas, atau hitam putih, atas bawah, kiri kanan. Nah, ketika kamu gampang disukain orang, ini tuh menjadi kelebihan sekaligus tantangan buat kamu. Kelebihannya ya mungkin kamu gampang disukain orang, tapi tantangan buat kamu adalah kamu harus lebih bisa memilah mana yang memang baik untuk kamu, mana yang bukan, ya. Jadi kamu harus yang pandai-pandai memfilter dan hati-hati dalam bersikap, karena kamu tuh adalah tipikal orang yang juga cukup friendly yang aku lihat, ya. Jadi hati-hati karena takut lawan jenis itu bisa menyalahartikan kebaikannya kamu. Jadi bukan berarti nggak boleh baik sama orang boleh, tapi hati-hati jangan bikin orang jadi baper atau gimana gitu ya. Tetap harus punya batasan. Di sini ada kartu lovable dan di sini juga ada kartu attract ya. Kata kuncinya ada attract. Kamu orang yang sangat menarik ya, teman-teman para dua. Tapi saat ini aku ngerasa kamu lawan jenis memandang kamu tuh fokusnya kerja, kamu tuh fokusnya ke keuangan, kamu fokusnya tuh ke karir. Baik kamu laki-laki ataupun perempuan, siapapun yang menonton videoku ini, kamu tuh dinilai lawan jenis tuh fokusnya cuma ke kerja sama uang aja untuk kali ini. Ya, untuk saat ini ya. Tapi yang aku lihat kamu tuh sebetulnya ada keinginan untuk berpasangan, kamu tuh ada sebenarnya keinginan untuk punya seseorang, punya pendamping untuk hidup kamu, ya. Dan yang aku lihat di sini teman-teman, kamu juga orangnya, salah satu tantangan kamu ya, lawan jenis tuh memandang kamu kadangkala tidak sabaran. Jadi orangnya tuh kalau mau sesuatu maunya sekarang. Kalau pengen dapat apa maunya cepet. Jadi orangnya tuh terkesan buru-buru. Kamu pun dalam dalam relationship barusan aku dengar, kalau kamu udah ketemu ngerasa yang pas nih, aku ngerasa kamu nggak bakal lama kok untuk masuk ke tahap pernikahan. Sekali kamu mau mutusin untuk menjalin relationship sama orang, aku ngerasa kayaknya nggak bakal lama sih. Misalnya kamu kenal sama orang ini sekarang nih, misal di bulan Januari, terus kayak wah kayaknya oke nih orang, kayaknya oke nih laki-laki, kayaknya oke nih perempuan. Nah kamu tuh kayak udah punya rencana sama dia, terutama untuk yang maskulin ya, aku ngerasa energinya lebih ke sana. Kamu tuh kayak cepat memutuskan gitu loh teman-teman. Ya udah deh, kayaknya gak usah lama-lama, entah tahun depan nikah, entah 2 tahun lagi nikah. Jadi yang aku lihat di sini kamu bukan tipikal orang yang lambat mengambil keputusan. Yang perempuan pun sama. Jadi kamu kalau misalnya deketin orang, kamu tuh kayak ya udah maunya apa? Ini nggak bisa lama-lama gitu. Kalau udah mau pacaran pacaran, kalau mau nikah nikah. Jadi orangnya tuh nggak bisa yang jalanin dulu aja, nggak bisa. Orangnya terplanning dan buru-buru. Speednya tuh temponya tuh cepet. Maunya tuh semuanya tuh serba cepet ya.
Terus di sini aku lihat teman-teman, kamu adalah orang yang cukup friendly ya, kamu banyak nolong orang, kamu adalah teman-teman yang bisa diandalkan, dan aku ngerasa teman, untuk kamu yang single ya, teman tuh akan menjadi orang yang membantu kamu dalam menemukan jodohnya kamu. Karena aku ngerasa di sini nanti dari perkenalan dari teman itu yang akan membuka pintu perjodohannya kamu ya. Teman-teman, ini untuk energinya kamu. Sekarang kita mau coba pakai deck kartu yang lain. Oke, teman-teman, aku merasa pandangan lawan jenis tentang kamu ya, lawan jenis tuh nggak bener-bener bisa ngebaca energinya kamu, teman-teman. Ya, untuk kamu milih pal 2, karena di sini ada kartu Justice in Reverse, artinya orang tuh bingung menanggapi kamu tuh seperti apa. Mungkin kadang-kadang kamu baik, mungkin kadang-kadang kamu humoris, mungkin kadang-kadang kamu bercanda, tapi kadang-kadang serius, kadang-kadang misterius. Jadi aku ngerasa apa yang kamu tampilkan ke luar, ya, untuk teman-teman yang memilih pal 2, itu tidak semuanya. Jadi orang tuh agak sulit untuk ngebaca kamu. Orang ini maunya apa sih? Orang ini nyatanya apa sih? Ini orang karakter aslinya seperti apa sih? Karena orang kayak dibuat bingung gitu ya. Kalau aku lihat seperti itu. Terus kamu adalah tipikal orang yang sebetulnya yang aku lihat kalau udah suka sama orang, ya, pandangan lawan jenis tentang kamu tuh orang yang cukup setia, cukup loyal, dan aku ngerasa kamu adalah tipikal orang yang harus suka duluan, teman-teman yang memilih pal 2 ya. Karena relationship ini hanya bisa berjalan kalau kamunya suka. Kamu tipikal orang yang kalau nggak suka nggak bisa jalan. Dalam relationship, mau itu perempuan maupun laki-laki, yang aku lihat kamu yang harus suka gitu. Baru hubungan itu bisa berjalan. Kan ada tipikal orang yang mungkin awalnya nggak suka nih sama pasangannya, tapi mungkin pasangannya baik, mungkin pasangannya nurut, mungkin pasangannya ini itu, akhirnya dia bisa luluh. Nah kalau kamu tuh enggak. Kamu kalau emang nggak suka, nggak suka. Jadi tipikal orang seperti kamu, tipe yang harus suka duluan. Lebih bagusnya ya, supaya hubungannya itu lebih awet. Karena tadi aku bilang, nih teman-teman, kamu orangnya nggak bisa disetir, kamu orangnya nggak bisa dikontrol, cenderung kamu yang dominan dan mengontrol orang, jadi kamu nggak bisa kalau disukain orang. Kalau kamu yang nggak suka tuh nggak bisa, ya. Terus di sini juga ada kartu power and perseverance, ini konfirmasi orangnya itu cenderung teguh, saklek, ya, punya sisi keras kepala juga nih, pendiriannya kuat. Jadi dan juga tangguh. Jadi banyak orang yang look up ke kamu tuh sebagai orang yang terkesan tuh bisa sendiri. Wah, dia mah kayaknya hebat, dia tuh kayaknya powerful, dia kayaknya bisa sendiri gitu, pandangan orang-orang. Tapi sebetulnya kamu juga di dalam hati tuh ada kepengen punya pasangan, ya. Terus sini di bottom of the deck ada kartu Ten of Shells. Aku ngerasa kamu tuh orang yang hidupnya tuh sebetulnya cukup beruntung atau cukup berkecukupan, ya. Tapi kamu tuh ngerasa kayak masih ada yang kurang. Mungkin karena kamu masih belum ada bener-bener pasangan yang ada di samping kamu, jadi kayak ngerasa hidup aku nih kayak belum sempurna, hidup aku nih kayak belum bener-bener lengkap, kayak masih ada sesuatu yang harus diisi, kayak masih ada sesuatu yang kosong. Ya, teman-teman yang aku tangkap energinya seperti itu. Sempit ya. Ntar ya, aku bingung mau taruh di mana ya. Wah, sini aja deh. Oke, teman-teman, di sini tadi aku udah sempat bilang ya di awal, kamu adalah orang yang menarik. Banyak yang suka sama kamu. Dan di sini terkonfirmasi, teman-teman, ini yang suka sama kamu lebih dari satu orang. Jadi ini semua kartunya aku kocok, tapi yang keluar seperti ini.
Dan ini keluarnya tuh di bottom of the deck, artinya di energi yang paling dasar, energi yang paling kuat. Kamu banyak banget yang suka, ya. Kamu banyak banget yang suka. Dan aku ngerasa energinya gini, walaupun kamu laki-laki ya, atau maskulin teman-teman, banyak perempuan tuh yang ribut ngomongin kamu loh. Tanpa kamu sadar atau tidak sadar, sampai ada yang ribut. Kalau kamu perempuan juga sama, gitu. Nah, yang aku lihat di sini, di masa lalu, teman-teman, untuk yang memilih PL 2, kamu tuh dulu pernah sakit hati sama orang, kamu dulu pernah sedih sama orang, sampai susah tidur, sampai banyak nangis, sampai overthinking, ya. Tapi yang aku lihat di sini, terutama di tahun ini, kamu tuh dalam fase pemulihan, karena kartu itu in reverse, artinya sudah selesai. Kamu tuh sudah memasuki fase pemulihan, fase yang baru, fase pengen memulai lagi hidup yang baru, hubungan yang baru. Terus ditambah, dikonfirmasi ada kartu The Tower, kamu nih lagi banyak berubah, ya, kayak pengen mengubah hidupnya kamu. Mungkin karena dulu pernah sakit hati atau kehilangan banyak hal, jadi kayak sekarang, aku mau berubah, aku gak mau jadi pribadi yang lama, aku mau mengubah hidupku, gitu. Dan yang aku lihat di sini, teman-teman, kamu nih udah mulai menikmati hasil kerja kerasnya kamu di tahun ini. Aku ngerasa energi finansial berkecukupannya itu sangat tinggi untuk teman-teman yang memilih tanggal 2. Orangnya, jadi dulu tuh kamu udah bekerja keras nih, kamu kan orangnya juga pekerja keras ya. Dulu tuh kamu udah bekerja keras, terus kayak sekarang ya udahlah, aku pengen menikmati hasil kerjaku aja, mungkin dengan beli barang yang kamu mau, entah mungkin beli rumah, beli kendaraan, atau jalan-jalan. Kamu tuh kayak ya udahlah, aku mau menikmati hidupku aja gitu. Nah, kotaku seperti itu ya teman-teman. Cuma memang fase perubahan yang terjadi dalam hidup kamu sebelumnya itu memang membentuk kamu, sudah bagian dari jiwanya kamu, harus belajar. Jadi nggak usah terlalu disesali, fokus kamu masa sekarang aja, ya. Dan yang tadi aku sampaikan, hati-hati terhadap lawan jenis, karena kamu perlu lebih bijaksana dalam menghadapi mereka, terlebih karena kamu orangnya itu cukup friendly. Jadi takutnya nanti menimbulkan masalah untuk kamu di kemudian hari, atau kalaupun bukan masalah buat kamu, takutnya masalah untuk pasangan kamu ke depannya, gitu. Karena akan banyak yang tidak suka dengan hubungan kamu, gitu. Itu aja teman-teman. Ambil yang resonate aja, tinggalkan yang tidak ya. Mohon maaf kalau misalnya suara dan lightingnya kali ini kurang begitu optimal. Banyak suara-suara lagi. Sekian aja readingku kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu menonton videoku dan sudah mensupport channel ini. Terima kasih semuanya. Bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you in the next video. Bye. Halo teman-teman yang memilih PL 3, selamat datang. Kali ini aku akan membacakan bagaimana sih pandangan lawan jenis tentang kamu, ya. Tapi aku akan ingatkan dulu di awal teman-teman bahwa ini semua tuh ada general reading, artinya tarikan energi dari begitu banyak orang. Jangan dipaksakan harus selalu 100% resonate dengan kamu, ya, karena kembali lagi tarikan energi banyak orang. Kalau kamu mau pembacaan yang lebih spesifik, yang khusus untuk energi kamu aja, kamu bisa menghubungi aku, kontakku ada di description box, ya. Ini adalah apa yang kamu pilih. Sebelumnya aku belum membuka kartunya sama sekali, dan ini semua tuh random. Oke. Yang aku tangkap di sini teman-teman, kamu tuh adalah orang yang gampang untuk mendapatkan pasangan sebetulnya, ya. Jadi tapi kalau kamu merasa, tapi aku merasa kesulitan Kak, ketahuilah teman-teman, nanti tuh di endingnya kamu tuh bakal dapet seseorang tuh yang sangat baik, ya, hasil dari manifestasi kamu. Karena di sini tuh aku ngelihat ada gambaran kucing 2 ekor pada saat aku melakukan reading ini, terus barusan juga ini ada gambaran tangan ya, 2 sepasang. Aku ngerasa teman-teman, kalau kamu yang merasa putus asa atau patah semangat, apa aku bakal nikah, apa aku bakal punya pasangan, aku ngerasa kamu tuh sebetulnya punya pasangan teman-teman. Kamu tuh bisa menikah. Kalau aku lihat ya energinya, dan kamu tuh adalah orang yang salah satu yang berkat yang Tuhan kasih ke kamu adalah kemampuan kamu dalam hal tangan. Entah kamu tuh pandai membuat sesuatu, seni, kreativitas, sesuatu yang menggunakan tangan, ya, atau sesuatu yang menolong orang, atau ada juga energi dokter, atau sesuatu yang pekerjaan yang melibatkan tangan gitu loh ya, yang aku lihat. Terus di sini juga ada gambaran kelinci. Di satu sisi kamu juga adalah orang yang manja,
ada sisi manjanya, ada sisi fun, ada sisi riang, tapi juga kadang-kadang ngambekan, teman-teman ya. Yang aku lihat seperti itu. Jadi punya sisi manja, punya sisi imut. Kalau kamu perempuan, secara fisik kamu tuh punya sisi imut. Gimana ya jelasinnya? Jadi kecantikan yang lucu, yang manis, yang menggemaskan gitu loh. Kalau kamu laki-laki, kamu tuh punya sisi yang menggemaskan bagi perempuan yang memandang gitu. Kayak ya mungkin ya tipikal wajah-wajah yang cute ya. Yang aku lihat seperti itu. Kita sekarang coba pakai kartu. Nah, teman-teman, di sini aku lihat ya. Lawan jenis itu aku ngerasa, teman-teman, merasa kamu tuh masih belum move on atau belum melepaskan orang yang kamu suka atau mantan pasangan kamu. Jadi lawan jenis tuh merasa kamu tuh adalah tipikal orang yang susah move on. Karena di sini ada kartu release your ex ya, orang yang masih suka kebayang-bayang pasangan. Jadi lawan jenis siapapun, entah yang sudah dekat sama kamu atau yang belum ya, itu tuh kadang ngerasa kalau mereka mau maju atau kalau mereka mau bener-bener deketin kamu atau mau intens ke hubungannya selanjutnya, kayak ada keraguan. Karena apa? Karena kamu belum betul-betul full menyerahkan dirinya kamu atau hatinya kamu. Kayak masih ada mikirin masa lalu, masih kepikiran mantan, atau mungkin masih berkontak sama mantan ya. Di sini pesannya teman-teman move on ya, dan lepasin aja kejadian hal-hal yang buruk di masa lalu, mantan-mantan yang ada di masa lalu. Sama yang aku lihat juga di sini, kamu tuh di masa lalu juga ada energi pernah diselingkuhin, pernah dibohongin ya, dan kamu tuh dikasih lihat sama Tuhan, nih kamu aku kasih lihat gimana kenyataan pasangan kamu, kayak gimana kelakuannya gitu. Nah, akhirnya yang aku lihat di sini, atau mungkin kamu orang yang melihat kasus orang tua kamu. Ih, ternyata orang tuaku ada salah satu yang berselingkuh atau apa. Nah, itu tuh yang aku lihat di sini yang membuat kamu tuh jadi lebih protek sama diri sendiri ya. Untuk siapapun yang menonton videoku, kamu tuh adalah orang yang sangat berhati-hati. Ini kalau kamu lihat ya, ada gambaran perempuan, terus kayak ditudung, terus kayak dia tuh cuma bisa ngintip tapi masih ditutupin pakai tangan. Artinya apa? Kamu tuh adalah orang yang sangat berhati-hati sekarang. Lawan jenis tuh memandang kamu tuh sangat berhati-hati. Sebetulnya kamu tuh orang yang jiwanya tuh kayak anak-anak. Dalam artian kamu tuh punya sisi yang fun, ya seperti gambaran kelinci ini nih. Orangnya fun, orangnya riang, orang itu suka bercanda. Orangnya tuh hidupnya tuh dibawa santai, dibawa ringan. Tapi karena kamu dulu pernah luka, karena kamu tuh dulu pernah disakitin orang, atau kamu melihat kejadian tidak menyenangkan dengan orang tua kamu, jadi kamu tuh lebih berhati-hati nih sekarang. Ada kartu pay attention to the red flags. Orangnya tuh kayak cenderung takut-takut gitu untuk melangkah. Yang aku lihat pandangan lawan jenis tuh memandang kamu seperti itu. Atau kalau kamu pernah suka sama orang, lawan jenis tuh merasa kamu, kok orang ini bisa suka sama orang di masa lalunya dia lama banget sih, sampai mungkin bertahun-tahun gitu. Dipandangnya tuh susah move on dan terlalu hati-hati gitu. Ini ada konfirmasi. Oke, teman-teman, aku ngerasa lawan jenis tuh memandang kamu orang yang sebetulnya tuh cukup menyenangkan untuk dibawa jalan-jalan atau dibawa pergi, atau lawan jenis tuh memandang kamu adalah orang yang cukup fun. Kalau dibawa pergi jauh, dibawa jalan-jalan atau berteman itu cukup fun. Kalau yang aku lihat ya, energi funnya tuh sangat terasa. Jadi kalau mereka mau eksplor sebuah tempat atau mau jalan-jalan atau mau apa, mungkin kamu adalah salah satu orang yang dipikirkan. Karena terlepas dari hubungan romansa antar kalian ya, tapi kamu tuh dipandangnya orang yang seneng jalan-jalan dan enak dibawa jalan-jalan gitu. Terus di sini juga ada kartu peace and compassion.
Kamu orangnya tuh bisa membuat lawan jenis, membuat orang tuh merasa nyaman. Nyaman dengan diri mereka sendiri. Jadi kamu tuh punya sisi yang hangat juga, ya. Kamu punya sisi nurturing juga. Yang aku lihat seperti itu. Jadi orang tuh merasa aman dan nyaman dengan kamu. Ya, yang aku lihat seperti itu. Tapi di sini ada kartu transformation in reverse. Kamu tuh tipikal orang yang kalaupun lawan jenis mungkin ada yang suka atau naksir sama kamu tuh orangnya dipandangnya masih belum move on. Jadi kayak orang merasa kayak, aduh aku tuh nggak punya space untuk bisa masuk ke dalam hidupnya dia atau membawa hubungan itu lebih lanjut karena kamu masih suka stuck sama masa lalu yang aku tangkap energinya seperti itu teman-teman. Tapi kembali lagi ini kan general reading ya, hanya untuk yang resonate. Buat yang resonate aja gitu. Terus di sini ada kartu Ten of Wands. Kamu tuh orangnya sebetulnya punya sisi imajinatif, teman-teman. Kamu tuh orang yang unik ya, cukup unik, energinya tuh lumayan berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Tapi kamu adalah orang yang berdedikasi dan bertanggung jawab. Tipikal orang yang cocok untuk dibawa hubungan yang menggunakan komitmen lebih jauh gitu karena kamu orangnya tanggung jawab. Jadi kalaupun kamu masuk dalam relationship, aku ngerasa kamu bukan tipikal orang yang main-main. Jadi kamu tuh benar-benar pakai perasaan, orangnya juga berhati-hati ya, seperti yang tadi kartu ini orangnya berhati-hati. Jadi kalau misalnya ada yang suka sama kamu tuh maunya ya udah aku mau sukanya sama dia, aku mau loyalnya sama satu orang ini aja, udah nggak mau sama yang lain-lain lagi gitu. Yang aku lihat ya, orangnya pekerja keras juga. Tuh kan, ada energi ini, kamu tuh dulu masih suka nangis. Oh, sama ini hati-hati teman-teman, ini kan tadi katanya sempat kegeser ya. Aku yakin ini pesan juga buat kamu. Kamu nanti PAL 3 kalau misalnya sewaktu-waktu ketemu sama orang, ketemu lawan jenis lagi, lebih hati-hati ya. Karena kadang-kala kamu tuh ngerasa, wah ini adalah cinta sejatinya aku. Wah ini tuh pasti akan menjadi jodohnya aku. Tapi pikiran-pikiran itu tuh yang membuat kamu jadinya menutup kesempatan kamu dengan orang lain yang mungkin lebih baik atau lebih layak buat kamu. Jadi jangan langsung dipastiin dulu, wah ini pasti nanti aku sama dia gitu ya. Nah, di sini teman-teman, untuk kamu memilih PAL 3, kamu tuh yang tadi aku bilang, mungkin juga banyak di antara kalian tuh yang masih suka nangis, overthinking, atau kepikiran sama orang yang pernah dekat sama kamu atau mantan pasangan kamu, ya. Tapi biarlah ini semua tuh menjadi pelajaran. Karena kalau yang aku lihat, ini memang fase yang harus kamu lewatin, teman-teman yang memilih PAL 3. Terus di sini juga pesannya ada kartu Eight of Wands in reverse, artinya apa? Nanti ke depannya, kalau kamu kenalan lagi sama orang atau menjalin hubungan lagi sama orang, pelan-pelan aja ya. PAL 3 jangan terburu-buru, jangan langsung cepat memutuskan. Wah, ini pasti jodohnya aku. Wah, aku nanti bakal begini sama dia ya. Jadi pelan-pelan aja. Sembari mengenali orangnya. Terus di sini juga diminta untuk balance ya, teman-teman. Aku ngerasa untuk PAL 3 ini pesannya agak berbeda dengan PAL-PAL sebelumnya. Kamu tuh diminta untuk fokus ke keuangan dulu sih untuk PAL 3, fokus ke karir dulu, fokus ke finansial dulu. Aku ngerasa kalian tuh diminta jangan fokus ke percintaan atau orang baru dulu. Fokus ke finansial, fokus ke karir, sama sembuhin diri kamu, sembuhin luka dan traumanya kamu, ya. Terus di sini juga ada kartu Five of Swords. Tapi kalau kamu yang merasa belakangan itu sedih atau ngerasa kayaknya aku udah gak punya harapan, kayaknya aku gak bakal nikah, kayaknya aku gak bakal punya pasangan atau apa, di sini kartunya Five of Swords, artinya kamu bisa kok menghadapi ini semua. Kamu tuh akan menjadi pemenang, teman-teman yang memilih PAL 3. Jadi jangan pesimis dulu. Ini hanyalah fase yang sementara kok. Kamu disakitin orang sementara. Kamu kehilangan orang-orang itu sementara. Kamu sedih tuh sementara. Akan ada fasenya kamu bangkit lagi. Akan ada fasenya tuh kamu happy lagi. Akan ada fasenya kamu bisa menikmati hidup kamu lagi. Ini semua tuh hanya sementara ya, yang memilih PAL 3. Jadi ya ini nih yang di bottom of the decks ya. Release your ex ya. Lepasin apa yang memang sudah tidak sejalan ya. Kalaupun kalian berpisah itu kan pasti atas izin Tuhan juga. Ya, sesuatu yang memang buat kamu tuh pasti akan bersama kamu kok, teman-teman. Oke, itu aja pesannya, pandangan lawan jenis tentang kamu seperti apa.
Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ya, dan aku juga mohon maaf kalau kali ini lightning dan suaranya mungkin kurang optimal seperti biasanya. Itu aja pesan dari aku. Teman-teman bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih semuanya, terutama buat yang selalu mengikuti akunku ya, dan selalu sudah setia untuk mendukung aku. Terima kasih banyak semuanya. Ini semua berkat support kalian juga. Terima kasih. See you on the next video. Bye.